terjadi globalisasi. Sudah pernah mendengar mengenai globalisasi? Sudah? Sudah? Nah, kalau begitu, menurut anak-anak sekalian, globalisasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Teknologi, komunikasi, transportasi, apalagi? Produksi. Terus? Apa? Internet. Apalagi? Nah, baik. Semua itu adalah bagian-bagian dari globalisasi. Globalisasi yang dimaksud di sini adalah pengertiannya, globalisasi itu proses mendunia seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan itu berubah. Nah, berubah. Apanya yang berubah? Apanya yang berubah? Caranya. Contoh. Nah, kalau dulu orang tua kita pergi ke sekolah itu berangkat dengan berjalan kaki. Nah, itu pun kadang sepatunya tidak ada, kadang dinasnya pun tidak ada, ya kan? Kemudian bukunya pun mungkin hanya satu saja. Itu pun mungkin menulisnya hanya menggunakan pensil atau kapur. Nah, sekarang bagaimana? Wah, sekolah di sini semua jangankan sepeda, bahkan sepeda motor pun sudah ada, ya kan? Naik sepeda motor ke sekolah sudah ada. Bisa dibilang sekarang rata-rata dalam setiap keluarga itu sepeda motor minimal sudah ada satu di rumah. Kalau kita lihat dari segi kebudayaan, budaya, kalau dulu anak-anak paling rajin kalau disuruh menari apa? Tarian daerah. Wah, tarian daerah, tarian tradisional, ya kan? Ya, Pak. Nah, kalau sekarang anak-anak bagaimana? Apa? Iya, party top. DJ, apa lagi? Apa? Parboy. Nah, apa itu parboy? Ya, joget bebas itu ya, disco itu ya. Nah, gayanya pun bebas-bebas gitu. Nah, pakaiannya pun bebas gitu. Nah, jadi kalau dulu di tarian tradisional atau daerah tidak. Itu pakaian tradisionalnya pun harus dipakai. Nampak dia. Contoh, kalau seperti kita suku Batak. Kalau Batak Tuba, Batak Pak, Karo, ya kan? Ada pakaian tradisionalnya. Kalaupun kita mengikuti arus globalisasi, jangan kita sampai meninggalkan budaya kita. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai dilupakan. Nah, Bapak ini mudah-mudahanlah 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, janganlah sampai lupa. Nah, nanti contoh disuruh Angel, coba dulu bikin tarian tradisional Batak Tuba, katanya nanti nggak tahu lagi dia. Nah, tapi kalau disuruh joget TikTok, wah cepat, ya kan? Nah, jadi bisa, tapi jangan sampai meninggalkan apa budaya daerah kita, pakaian daerah.
bahkan sampai makanan daerah pun ada. Rumah adat pun ada, pakaian adat pun ada. Iya, alat-alat musiknya pun ada. Ya kan? Nah, jadi kalau itu sampai kita tinggalkan, padahal itu adalah sudah apa itu? Warisan dari nenek moyang. Kalau itu sampai kita tinggalkan, bagaimana perasaan nenek moyang kita nanti? Jadi kebudayaan kita sekarang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, yaitu budaya-budaya Barat. Sehingga adat kita pun di sini di Indonesia sudah meniru seperti adat orang luar. Nah, kita bukan menyalahkan mereka, ya bukan. Kan kesalahan lagi. Ya mungkin budaya mereka seperti itu, ya kan? Cara berpakaiannya pun seperti itu. Cara menyapa pun seperti itu. Cara bersalaman dengan orang pun seperti itu. Kita tidak menyalahkan mereka, tetapi kita Indonesia adalah budaya yang beradab. Karena nanti kita udah di depan orang tua, kita itu apa? Tidak sopan, ya kan? Berbicara dengan orang tua tidak sopan, itu tidak bisa. Tidak sesuai dengan adab bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan gambar-gambar ini, nah seperti yang Bapak bilang tadi, di antara gambar yang ada di layar, kalau Bapak perhatikan, mana dia gambar yang sebelum adanya globalisasi, arus globalisasi, dan mana gambar yang sesudah adanya globalisasi. Ayo, coba semua tangannya ke atas. Ayo, sudah? Tangan di atas, 1, 2, 3, ya. Tangan di atas, menggapai bintang. Tangan di samping, menggapai taman. Tangan di bawah, selalu merendah. Tangan di samping, siap sedia. Ayo, tepuk tangan dulu. Sekarang kita sudah ada menggunakan dampak positif globalisasi pendidikan. Dulu belajar dengan pensil dan kartu. Dulu kalau sakit mengirim surat. Oke, baik, tepuk tangan. Iya, nanti kan ya? Oke, mari sini. Yo, ini silakan duduk. Ayo, silakan. Boleh di meja makan ini. Nah, sekarang di sini. Indonesia itu adalah salah satu negara penjejak berdirinya Asia. Hal-hal yang menyangkut kepada kebudayaan apa? Contohnya apa? Rumah adat. Tuliskan di situ, sudah ada di situ negara-negara anggota Asia. Ayo, silakan. Dampak dari globalisasi itu, nah bisa kita simpulkan
ada dampak negatifnya, ada dampak positif. Tergantung kita, jangan sampai mengikuti atau mengambil dampak negatif dari globalisasi tersebut, ya kan? Nah, yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti adalah dampak positifnya. Peran Indonesia di negara Asia Tenggara. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya, ya kan? Indonesia sangat berperan penting. Kemudian kita tahu kalau di Asia Tenggara ini ada satu organisasi negara-negara Asia Tenggara yang disebut atau disingkat dengan apa? ASEAN. Jumlah negara anggota ASEAN ada berapa? 10, termasuk salah satu Indonesia. Ya. Jadi kita sebagai generasi penerus nanti harus melanjutkan itu. Karena Indonesia adalah salah satu pencetus atau negara pembentuk terbentuknya ASEAN. Sudah? Oke, baik. Jadi untuk itu Bapak rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tadi kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Kemudian kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Nah, sekarang siapa? Ayolah, secirin lagi lah. Fokus ke sini. Oke, terima kasih. Anak-anak kami, jadi silakan duduk kembali. Jadi untuk anak-anak semua, untuk PR-nya di rumah, tadi sudah Bapak buat menuliskan negara-negara anggota ASEAN. Sudah? PR-mu di rumah, kamu gambar bendera negara anggota ASEAN tersebut. Dibuat benderanya, kemudian dituliskan nama negaranya, kemudian dibuat warnanya. Sudah? Bisa? Sudah? Oke, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.